Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Karunia Galih Permadani selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia serta asisten dosen yang saya hormati. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem pencernaan. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Lisa Nur Sofia, dan teman saya yaitu Mbak Fadila Rahma. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Fadila. Baik, untuk cakupan pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada organ penyusun pencernaan manusia, yang kedua macam kelenjar dan fungsinya pada saluran pencernaan manusia, yang ketiga ada proses pencernaan secara biologis, yang keempat ada proses pencernaan secara mekanis, dan yang kelima ada mekanisme absorpsi zat makanan, glukosa, protein, dan lemak. Berikut ada organ penyusun pencernaan manusia, ada dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk organ pencernaan yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terdapat dua, yaitu ada gigi dan lidah. Pada gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Nah, untuk yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan, yaitu proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau eksofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltis. Kerongkongan mengkerut secara bergantian. Jadi gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan mengkerut secara bergantian. Jadi gerak peristaltis merupakan gerak kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses penelanan. Artinya, kita menelan jika makanan telah dikunyah sesuai kehendak kita. Akan tetapi, sesudah proses menelan hingga sebelum mengeluarkan feses, kerja otot-otot organ pencernaan selanjutnya tidak menurut kehendak kita atau tidak disadari. Yang ketiga ada organ lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut, sebagian tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 macam bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan.
Pylorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung karidak dan pylorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan dari lambung. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung terbentuk seperti bubur. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsin. Selain menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran atau sekresi getah lambung. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk dimulai dari kardiak sampai di daerah pylorus. Gerakan mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Jadi, lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat dibanding saat lambung dalam keadaan kosong. Mungkin kita pernah merasakan perut terasa sakit dan berbunyi karena perut kita sedang kosong. Hal itu disebabkan gerak mengaduk saat lambung kosong. Nah, yang keempat ada usus halus. Dalam usus halus, pada dinding usus penyerap terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat teresap lebih banyak dan cepat. Dinding villi banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe atau pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk pembuluh darah atau pembuluh limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta heper ke hati. Selanjutnya dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Pada saat bersentuhan dengan sel villi usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Selanjutnya, asam lemak dan gliserol dibawa oleh pembuluh getah bening usus atau pembuluh kil dan akhirnya masuk ke dalam peredaran darah. Sedangkan garam empedu yang telah masuk ke darah menuju ke hati untuk dibuat empedu kembali. Vitamin yang larut pada lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, diserap oleh usus halus dan diangkat melalui pembuluh getah bening. Selanjutnya, vitamin-vitamin tersebut masuk ke sistem peredaran darah. Umumnya, sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Bisa di next, Mbak Lisa. Nah, yang keempat ada usus besar. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air karena tubuh memerlukan air. Maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyimpanan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun, di usus besar makanan dapat disimpan selama 24 jam. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum atau poros usus. Gerakan peristaltis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Nah, yang selanjutnya yaitu anus.
lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sfinkter anus atau kontraksi kolon serta rektum, yang akhirnya feses dapat terdorong keluar anus. Dalam organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Untuk yang selanjutnya yaitu macam kelenjar dan fungsinya pada saluran pencernaan manusia. Yang pertama ada kelenjar ludah. Dalam kelenjar ludah terdapat beberapa kelenjar lainnya, yaitu kelenjar parotis, yaitu kelenjar parotis berjumlah sepasang. Salurannya disebut dengan ductus stensens dan bermuara di pipis sebelah dalam, yang fungsinya menghasilkan ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enzim petialin. Yang selanjutnya yaitu kelenjar submandibularis. Terletak di bagian kedua sisi tulang rahang, berjumlah sepasang, serta salurannya disebut ductus Wharton yang bermuara di dasar mulut, dengan fungsi sebagai penghasil ludah yang mengandung air dan lendir. Dan selanjutnya ada kelenjar sublingualis. Terletak di bagian dasar bawah lidah dan bermuara di dalam dasar mulut. Fungsinya menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir. Next, Mbak. Yang kedua ada hati. Hati berfungsi sebagai pengatur keseimbangan zat makanan dalam darah sebagai penyekresi empedu dan membentuk eritrosit. Yang ketiga, kantung empedu. Pada manusia, panjang kantung empedu berwarna hijau gelap. Kantung empedu terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu mengandung garam empedu, pigmen empedu, air, kolesterol, dan lectin atau bahan pengemulisi makanan. Yang keempat ada pankreas. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Terdapat beberapa senyawa yang dihasilkan, yaitu bikarbonat, enterokinase, amilase, lipase, trypsinogen, nuklease, hormon insulin, hormon glukagon. Selanjutnya yaitu proses pencernaan mekanis. Proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Bisa di next, Mbak. Proses pencernaan biologis. Proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat pencernaan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses secara kimiawi. Kelenjar-kelenjar pencernaan manusia terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Berikut bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lisa. Untuk selanjutnya adalah mekanisme absorpsi zat makanan, yaitu glukosa, protein, dan lemak. Untuk yang pertama adalah glukosa. Glukosa, proses penyerapan gula dari makanan melalui dua tahap.
Eh, Yaitu tahap pertama, setelah makanan dikunyah dalam mulut, selanjutnya akan masuk ke dalam saluran pencernaan, lambung dan usus. Pada saat itu, gugusan gula majemuk diubah menjadi gugusan gula tunggal dan siap diserap oleh tubuh. Tahap kedua yaitu gugusan gula tunggal melalui ribuan pembuluh kecil menembus dinding usus dan masuk ke pembuluh darah vena porta. Kadar gula dalam darah akan dijaga keseimbangannya oleh hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar beta sel pankreas. Mekanisme kerja hormon insulin dalam mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah adalah dengan mengubah gugusan gula tunggal menjadi gugusan gula majemuk yang sebagian besar disimpan dalam hati dan sebagian kecil disimpan dalam otak sebagai cadangan pertama. Namun, jika kadar gula dalam darah masih berlebih, maka hormon insulin akan mengubah kelebihan gula tersebut menjadi lemak dan protein melalui suatu proses kimia dan kemudian menyimpannya sebagai cadangan gula. Gula saat didistribusikan ke seluruh tubuh sebagai bahan bakar yang digunakan dalam seluruh aktivitas hidup. Jika dalam kondisi puasa sehingga tidak ada makanan yang masuk, maka cadangan gugusan gula majemuk dalam hati akan dipecah dan dilepaskan ke dalam aliran darah. Jika ternyata masih diperlukan tambahan gula, maka cadangan gula berupa lemak dan protein juga akan diuraikan menjadi glukosa. Lalu selanjutnya yaitu adalah mekanisme absorpsi dari protein. Protein Penyerahan protein dimulai saat pertama kali mengunyah. Ada dua enzim dalam air liur yang disebut amilase dan lipase. Mereka kebanyakan memecah karbohidrat dan lemak. Setelah sumber protein mencapai perut, asam klorida dan enzim yang disebut protease memecahnya menjadi rantai asam amino yang lebih kecil. Asam amino bergabung bersama oleh peptida yang dipecah oleh protease. Dari perut, rantai asam amino yang lebih kecil ini dipindah ke usus kecil. Saat ini terjadi, pankreas melepaskan enzim dan buffer bikarbonat yang mengurangi keasaman makanan yang dicerna. Pengurangan ini memungkinkan lebih banyak enzim untuk bekerja lebih lanjut, memecah rantai asam amino menjadi asam amino individu, dan beberapa enzim umumnya yang terlibat dalam fase ini meliputi tripsin, kimostipin, karboksipeptidase. Kimus meninggalkan lambung dan memasuki usus kecil, tempat sebagian besar pencernaan protein terjadi. Pankreas mengeluarkan cairan pencernaan ke dalam usus kecil dan ini mengandung lebih banyak enzim untuk memecah polipeptida lebih lanjut. Dua enzim pankreas utama yang mencerna protein di usus kecil adalah kimostipin dan tripsin. Tripsin mengaktifkan enzim pencernaan protein lain yang disebut dengan protease dan bersama-sama enzim ini memecah protein menjadi tripeptida, dipeptida, dan asam amino individu. Sel-sel yang melapisi usus kecil melepaskan enzim tambahan yang juga berkontribusi dalam pencernaan enzimatik polipeptida. Tripeptida, dipeptida, dan asam amino yang tadi memasuki enterosit usus tunggal menggunakan sistem transport aktif yang membutuhkan ATP. Begitu masuk, tripeptida dan dipeptida semuanya dipecah menjadi asam amino tunggal dan diserap ke dalam aliran darah. Ada beberapa jenis sistem transportasi untuk mengakomodasi berbagai jenis asam amino. Asam amino dengan kesamaan struktural sehingga akhirnya bersaing untuk menggunakan transporter ini. Tidak masalah jika protein berasal dari makanan karena secara alami mengandung campuran asam amino. Namun jika mengonsumsi suplemen asam amino dosis tinggi secara teoritis dapat mengganggu penyerapan asam amino lainnya. Protein yang tidak sepenuhnya dicerna di usus kecil masuk ke dalam usus besar dan akhirnya diekspresikan dalam tenja. Ingat bahwa protein nabati sedikit kurang mudah dicerna daripada protein hewani karena beberapa protein terikat di sel tumbuhan. Untuk mekanisme absorpsi yang selanjutnya adalah absorpsi lemak. Lemak
atau trigliserida merupakan komponen utama lipid makanan. Harus dipisah menjadi gliserida dan asam lemak sebelum diabsorpsi. Agar dapat diabsorpsi dengan baik, lemak harus diemulsifikasi agar dapat tercampur dengan air sehingga enzim dapat mencerna lemak. Emulsifikasi terjadi dalam usus halus dengan bantuan garam empedu, sedangkan di lambung, emulsifikasi sangat terbatas. Pada waktu lemak memasuki usus halus, hormon kolesiskolkinin memberi isyarat kepada kantong empedu untuk mengeluarkan cairan empedu, asam empedu, dan garam empedu. Garam empedu dibuat oleh hati dari kolesterol, selanjutnya disimpan dalam kantong empedu hingga diperlukan. Pada salah satu ujung molekul garam empedu terdapat rantai samping yang terdiri atas asam amino yang menarik atau mengikat air, sedangkan pada ujung lainnya terdapat sterol yang menarik atau mengikat lemak. Enzim lipase yang berasal dari dinding usus dan pankreas mencerna lemak dalam bentuk emulsi tersebut. Hampir setengah dari trigliserida berasal dari makanan yang dihidrolisis secara sempurna oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Selebihnya dipecah menjadi digliserida, monogliserida, dan asam lemak. Yang selanjutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah MAH. MAH merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan yang kedua adalah ulkus atau tukak lambung. Gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada selaput lendir karena faktor psikosomatis, toksin, atau akibat bakteri Streptococcus sp. Kolik. Yang ketiga adalah kolik. Kolik disebabkan oleh makanan yang mengandung zat-zat perangsang seperti cabai dan lada. Yang keempat adalah ambeien, peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus. Yang selanjutnya adalah diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Dan selanjutnya adalah gastritis, yang merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Dan selanjutnya yaitu sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Selanjutnya hemoroid atau wasit, yaitu pembengkakan yang berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar atau di dalam bokong. Parotitis atau epidemika. Penyakit ini menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis. Akibatnya kelenjar yang terserang menjadi bengkak, panas, dan nyeri. Yang selanjutnya adalah karies gigi atau gigi berlubang, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam inilah yang secara perlahan-lahan dapat melarutkan email dan menimbulkan lubang. Yang selanjutnya adalah tukak lambung, yang merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.